Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mommy Twin, dengan materi pembelajaran kali ini mengenai penerapan keselamatan pasien atau patient safety dalam pelayanan pasien. Tentu mata pelajaran ini atau mata kuliah ini ada di manajemen kesehatan dan keperawatan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dwi Nita Rahmadani. Kali ini kita akan masuk sesi demi sesi di mana penerapan keselamatan pasien ini terkait dengan 6 sasaran keselamatan pasien. Mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman semua, teman sejawat semua yang sudah berada di pelayanan kesehatan, patient safety atau keselamatan pasien ini sangat penting sekali, dan pada tahun di era 2016 ya, 2015, 13, 14, 15, 16 itu adalah era-eranya memang pemaparan atau pemanfaatan atau penggunaan sepenuhnya keselamatan pasien guna tujuan untuk akreditasi rumah sakit. Jadi syarat standar akreditasi rumah sakit atau KARS, dari KARS itu adalah bagaimana keselamatan pasien itu di pelayanan kesehatan sangat-sangat memang penting sekali. Oke, kita lanjut mengenai sasaran keselamatan pasien atau yang dikenal dengan SKP. Dalam keperawatan, 6 sasaran keselamatan pasien ini sangat penting sekali untuk dipahami ya Bapak Ibu semua, sehingga kejadian tidak diinginkan atau kejadian nyaris cedera bisa terhindar dari pasien-pasien kita. Oke, kita akan membahas tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah sasaran ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien ini adalah mengurangi resiko atau terhindarnya kesalahan dalam sasaran atau tindakan ke pasien. Terkadang nama pasien ada yang sama, atau wajah sama, atau ruangan rawat inapnya juga sama. Ketika ada identifikasi pasien, maka akan lebih jelas ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga ada sasaran peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Yang keempat yaitu kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien untuk dilakukannya tindakan operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada satu demi satu mengenai sasaran ketepatan identifikasi pasien, di mana rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan ketelitian identitas dari pasien itu sendiri. Dengan identitas yang jelas, kemudian tepat pasien menggunakan gelang, maka resiko kesalahan dalam melakukan tindakan atau melakukan asuhan keperawatan khususnya akan sangat-sangat terhindar sekali. Nah, selanjutnya, dapatkah seseorang staf rumah sakit yang tak patuh dengan SPO identifikasi mendatangkan kerugian besar bagi rumah sakit? Ya, tentunya iya. Ya, ini contohnya. Di Swedia, rumah sakit Swedia, ya, ini melalui jurnal-jurnal yang ada. Nah, petugas harus melakukan identifikasi pasien saat pertama pemberian obat. Jangan kita merasa walaupun itu pasien sudah sering kita tangani, maka dengan PD sekali kita tidak perlu mengecek lagi nama si bapaknya atau identitas dari si pasiennya. Tetap kita lakukan untuk memastikan identitas pasien sehingga tidak muncul resiko kesalahan dalam pemberian obat.
Nah, yang kedua, pemberian darah atau produk darah. Yang ketiga, pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Yang keempat, sebelum memberikan pengobatan. Dan yang kelima, sebelum memberikan tindakan. Ini hal yang harus benar-benar petugas lakukan ketika ketemu pasien sebelum melakukan tindakan. Nah, kebijakan identitas pasien. Pertama, identitas pasien harus mengikuti pasien kemanapun, seperti gelang identitas. Kalau gelang identitas tentu tidak bisa stop dulu ketika dia mau ke toilet, misalnya, atau ke ruang ronsen, dan lain-lain ya. Yang kedua, tak mudah atau bisa berubah. Misalnya, Tuan A dirawat di kamar 09. Nah, ketika dia pindah pun dia bukan bawa kamar Tuan A di kamar 09, tapi dia sudah punya identitas melalui gelang identitas tersebut, sehingga walaupun ruangannya berpindah, pasien tetap identitas yang sama. Nah, yang kedua, identifikasi pasien menggunakan 2 identitas dari minimal 3 identitas. Yang pertama, nama pasien melalui eKTP, ya. Yang kedua, tanggal lahir ataupun nomor rekam medis. Ini identifikasi minimal sekali buat pasien dalam gelangnya. Nah, dilarang identifikasi dengan nomor kamar ya. Tuh, waspada sekali, jangan sampai menggunakan nomor kamar. Oke. Nah, identitas pasien. Pertama, nama pasien dalam eKTP, yang kedua tanggal lahir, yang ketiga nomor rekam medis. Terkadang ada juga kebijakan dari beberapa rumah sakit, ada yang menggunakan nama ibu kandung ya. Terkadang nama sama atau tanggal lahir sama, tetapi kalau bukan dari orang tua yang sama, biasanya nama ibu kandung akan berbeda. Selanjutnya, warna gelang pasien. Nah, gelang identitas yang pertama biru buat laki-laki dan warna pink buat perempuan. Nah, ini adalah ciri khas dari gelang identitasnya. Nah, selanjutnya dalam masa perawatan ada gelang penanda namanya. Yang merah menyatakan dia alergi, yang kedua kuning itu menyatakan resiko jatuh ya, hati-hati maknanya, dan ungu do not resuscitate. Artinya jangan diresus ya, seperti itu untuk warna gelang pasien. Nah, lanjut SPO, cara identifikasi pasien. Secara verbal, tanyakan nama dan tanggal lahir pasien. Ya, nama dan tanggal lahir pasien. Yang kedua, secara visual, lihat ke gelang pasien 2 dari 3 identitas, nama dan tanggal lahirnya. Dicek antara nama serta tanggal lahirnya. Nah, SPO saat pemasangan gelang oleh petugas. Di antaranya, jelaskan manfaat gelang pasien. Kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, ketika memasang gelang, jangan sekedar memasang gelang saja, tapi disampaikan kepada pasiennya bahwasanya apa sih gunanya dari gelang pasien ini dipasang, dan bukan hanya sekedar aksesoris gitu. Selanjutnya yang kedua, jelaskan bahaya untuk pasien yang menolak, melepas, menutupi gelang, serta lain-lainnya. Sampaikan, Pak, nanti kalau seandainya gelangnya Bapak tidak tampakkan, atau Bapak tutup-tutupi, atau Bapak lepas, maka nanti Bapak beresiko loh salah pemberian obat, karena tidak semua perawatnya bisa tahu identitas Bapak. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, minta pasien untuk mengingatkan petugas bila akan melakukan tindakan atau memberi obat
memberikan pengobatan tidak mengkonfirmasi nama dan mengecek ke gelang. Ya, kita sampaikan kepada pasien ketika ketemu nanti petugas-petugas yang tidak mengecek gelangnya. Nah, selanjutnya, tadi sasaran pertama identifikasi pasien, yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Seperti apa? Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan. Nah, ini pedoman komunikasi efektif. Pertama ada komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan pasien dan keluarga, komunikasi antar profesional pemberi pelayanan di dalam maupun di luar rumah sakit. Dengan tujuannya komunikasi antar PPA harus distandarisasi karena bila terjadi miskomunikasi akan berefek pada membahayakan pasien itu sendiri. Nah, komunikasi efektif dalam antar pemberi pelayanan di dalam rumah sakit atau SKP2 itu ada pertama melakukan read back, baca kembali terhadap instruksi yang diterima secara lisan maupun melalui telepon atau melaporkan hasil pemeriksaan kritis atau tulbakon. Tulis, baca, ya, tulis, baca, dan kondisikan kembali, ya. Yang kedua, buat standar atau singkatan, akronim, simbol yang berlaku di rumah sakit dan singkatan yang dilarang. Yang ketiga, buat standar komunikasi pada saat operan handover communication menggunakan komunikasi SBAR. Nah, komunikasi yang sering salah dan membahayakan pasien secara lisan ataupun lewat telepon resikonya besar sekali, ya. Artinya tetap ada komunikasi laporan secara SBAR. Seperti apa laporan komunikasi SBAR itu? Berikut nanti akan saya sampaikan. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan terjadi pada saat pertama, perintah diberikan secara lisan karena tidak ada bukti tertulisnya. Perintah diberikan melalui telepon. Dan saat pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis. Ya. Nah, pada perintah lisan ataupun lewat telepon, terkadang isi perintah, nama lengkap dan tanda tangan pemberi perintah, kemudian nama lengkap serta tanda tangan penerima perintah, tanggal dan jam juga akan beresiko ya. Nah, maka lakukanlah tulis lengkap, baca ulang, dan eja untuk norumnya ataupun lasa, serta yang ketiga konfirmasi secara lisan dan tanda tangan sehingga legalitasnya lebih jelas. Contoh formulir catatan lengkap perintah secara lisan melalui telepon ataupun pelaporan hasil pemeriksaan yang kritis. Ya, ada nomor, tanggal, jam, isi perintahnya apa, nama penerima perintah siapa, kemudian ditandatangani, nama pemberi perintah siapa, kemudian ditandatangani, selanjutnya ada pelaksana perintah, begitu juga ada nama dan tanda tangan, serta adanya keterangan. Ini contohnya, phenobarbital, ya, lasa dia. Lasa itu apa? Look alike, sound alike. Secara dilihat dia sepertinya sama. Dibaca juga dia mirip gitu loh. Padahal phenobarbital dengan pentobarbital dia sama-sama high alert. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Pento dan phenobarbital. Ini salah satu contohnya. Lasa, look alike, sound alike, norum, nama obat, rupa, dan mirip. Atau bahasa versi Indonesianya adalah norum ya, nama obat, rupanya mirip.
Namanya mirip, rupanya juga mirip, seperti hydralazine, hydroxyzine, ya, Cerebix, Celebrex, vinblastine, vincristin, chlorpromamid dengan chlorpromazine, glipizid dengan glyburate, dan lain-lain, ya. Nah, ini kebijakan pelaporan hasil pemeriksaan kritis. Proses pelaporan hasil pemeriksaan ataupun tes dikembangkan di rumah sakit untuk pengelolaan hasil kritis dari tes diagnostik untuk menyediakan pedoman bagi para praktisi untuk meminta dan menerima hasil tes pada keadaan gawat darurat. Dan tentunya rumah sakit harus mempunyai prosedur yang meliputi penetapan tes kritis, kemudian oleh siapa dan kepada siapa tes kritis harus dilaporkan, menetapkan metode monitoringnya. Nah, ini jurnal-jurnal yang terkait dengan kondisinya pasien safety, kualitas dari pasien safety-nya. Ya. Ini daftar singkatan yang dilarang, ya. U atau for unit, EU for international unit, dan lain-lain, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Nah, baik, kita selanjutnya masuk pada komunikasi SBAR. Contohnya adalah, kita uraikan dulu apa SBAR itu. S-nya adalah situation, B-nya background, A assessment, dan R-nya recommendation. Oke, kita contohkan situation. Dr. Anwar, saya Ani dari Ruang Melati. Bapak Joko mengalami distres pernafasan. Nah, pasiennya adalah Bapak Joko. Secara background-nya atau dengan latar belakangnya, Bapak Joko 60 tahun dengan COPD berat yang keadaannya semakin menurun dan saat ini kondisinya semakin memburuk. Asesmennya, suara napas makin menurun pada paru kanan. Kemungkinan Bapak Joko mengalami pneumotoraks. Serta recommendation-nya, menurut saya ia perlu di chest X-ray. Ya, artinya inilah yang dinamai dengan kolaborasi. Jadi seorang perawat laporkan kepada dokter jaganya data-data lengkap pasien, jangan sekedar, Pak, lapor dokter, Bapak Bapak Joko lagi sesak napasnya, sudah. Jadi nggak komplit seperti itu, ya. Nah, sasaran ketiga yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, di mana rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Nah, obat high alert yang harus diwaspadai, obat yang dapat menimbulkan KTD atau kejadian tidak diinginkan atau kejadian sentinel bisa salah digunakan. Obat high alert, obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan ataupun error ataupun kejadian sentinel atau sentinel event. Nah, obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Nah, yang ketiga, obat-obat yang nama obat, rupa, dan ucapannya mirip atau sering disingkat dengan NORUM atau bisa juga dengan look alike, sound alike atau yang disingkat dengan LASA. Ini contoh-contoh kategori obat high alert, ya. Seperti adrenergic antagonis 4, contohnya propanolol. Kalau yang adrenergic agonis 4 itu adrenalin, kemudian ada
propofol, kemudian banyak sekali ya nama-namanya, digoxin, millericol. Ya, boleh nanti dilihat satu persatu. Nah, daftar obat high alert, obat yang spesifik seperti amiodaron itu yang pertama, yang kedua colchicine injection, heparin unfractionated, kemudian insulin SC dan IV, lidocain, magnesium, methotrexate, kemudian netirit ya, sampai ke warfarin. Jadi banyak sekali obat-obat high alert yang sifatnya obat spesifik. Kegunaannya untuk apa? Nah, ini adalah look-alike high alert drug. Ini contoh obat dosis tinggi yang bentuknya sama atau mirip, ya, adrenalin dan pitocin. Nah, ini ada elektrolit konsentrat tinggi ya, termasuk high alert, ada potassium chloride, ada potassium chloride for injection, ya, banyak sekali. Dan obat ini tidak boleh sembarangan diberikan. Ada seperti yang saya sampaikan tadi, LASA ya, look alike, sound alike, hydralazine, hydroxyzine, cerebic, Celebrex, hiblastin, vickrystin, dan chlorpromazine, chlorpromazine, glipizide, gliburit, daunorubicin, dan doxorubicin. Ya. Ini dia contoh gambarnya, LASA itu. Ya. Selanjutnya ini juga look alike, dia mirip. Kalau dilihat dia mirip sekali. Ini juga. Nah, contoh stiker obat high alert pada botol infus. Ada cairan infus, botol keberapa misalnya, cairan infusnya jenis apa, botolnya keberapa, di ruangan mana. Nah ya, kemudian obat apa yang ditambahkan, jumlahnya berapa, tanggal pemberiannya kapan, kemudian jamnya jam berapa, diberikan oleh siapa, dan dicek oleh siapa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Masuk kita pada sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien untuk dilakukan operasi. Nah, rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pada tempatnya ya, prosedurnya. Nah, pastikan lokasi operasi dengan penandaan. Kalau tidak, nih resikonya ya, sudah terjadi di luar negeri. Salah operasi. Nah, kebijakan penandaan lokasi operasi. Yang pertama, penandaan dilakukan pada semua kasus termasuk sisi atau laterality, multiple struktur atau jari tangan, jari kaki, ada lesi, atau multiple level, itu maksudnya adalah tulang belakang. Itu semua diberikan penandaan. Nah, yang kedua ada perlu melibatkan pasien. Jangan langsung kita menjustifikasi saja, oh di sana langsung kita tandai, tidak. Tetap juga ditanyakan kepada pasien. Yang ketiga, tak mudah luntur terkena air, alkohol, ataupun betadin. Jadi memang ada alat penulisnya khusus ya. Yang keempat, mudah dikenali. Yang kelima, digunakan secara konsisten di rumah sakit. Jadi jangan hari ini habis penanya, kemudian besok ganti lagi dengan apa gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Yang keenam, dibuat oleh operator atau orang yang melakukan tindakan
Dan yang ketujuh dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar kalau dan harus terlihat sampai saat akan disayat. Berikut contoh penandaan. Ya. Beberapa prosedur yang tidak memerlukan penandaan adalah kasus organ tunggal. Maksudnya bukan musik ya, tapi memang organ yang tunggal satu sifatnya. Misalnya operasi jantung, operasi sesar, ya, memang jelas dia. Kemudian yang kedua kasus intervensi seperti kateter jantung, kasus yang melibatkan gigi, prosedur yang melibatkan bayi prematur, di mana penandaan akan menyebabkan tanda yang permanen. Ya. Tidak perlu dilakukan pada operasi sesar ya. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan verifikasi praoperatif. Yang pertama, verifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Kedua, pastikan bahwa semua dokumen, foto, hasil pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi label, dan dipampang dengan baik sekali. Ketiga, verifikasi ketersediaan peralatan khusus dan atau implan dua implan yang dibutuhkan. Yang keempat ada tahap time out, di mana time out ini pertama memungkinkan semua pertanyaan kekeliruan diselesaikan. Yang kedua dilakukan di tempat tindakan tepat sebelum dimulai, dan yang ketiga melibatkan seluruh tim operasi. Pakai surgical safety checklist ya, memang sesuai dengan standar WHO gitu ya. Ini proses time out. Nah, berikut panduan sebelum induksi anestesi. Pertama, pastikan identifikasi pasien, prosedur, informed consent sudah dicek atau belum. Yang kedua, sisi operasi sudah diberi tanda atau sudah ditandai. Yang ketiga, mesin anestesi dan obat-obatan lengkap. Jadi jangan berlangsung operasi dulu, baru menyiapkan mesin anestesi, obat-obatnya bagaimana, dan lain-lain. Ada juga pulse oximeter terpasang dan berfungsi. Percuma nanti kalau baterainya habis, wah, tidak terdeteksi ya. Nah, yang kelima, bagaimana alerginya pasien? Ada tidak pasien alergi? Yang keenam, kemungkinan kesulitan jalan nafas ataupun aspirasi. Dan yang ketujuh, resiko kehilangan darah, di mana lebih ataupun sama dengan 500 mili. Jadi 500 mili itu kalau darah habis, maka dia beresiko pada shock. Panduan sebelum insisi kulit atau time out. Apakah? Pertama, konfirmasi anggota tim. Konfirmasi nama pasien, prosedur, dan lokasi insisi. Cek antibiotiknya, profilaksis sudah diberikan dalam 60 menit sebelumnya kah? Yang keempat, antisipasi kejadian kritis. Kemudian yang kelima, imaging yang diperlukan sudah dipasang atau belum. Ya, dalam antisipasi kejadian kritis, dokter bedah apa langkah yang akan dilakukan, maka berapa lama akan dilakukan, bagaimana dengan kebutuhan jika blood loss atau darahnya habis. Nah, kalau dokter anestesi sendiri, apa ada pasien yang spesifik ya, dan perawat terkait dengan sterilitas dan instrumennya bagaimana. Nah, dalam panduan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi, yang harus dilakukan adalah pertama, perawat melakukan konfirmasi secara verbal bersama dokter dan anestesi. Jadi jangan sudah operasi maka ditinggal saja. Tetap dicek kembali ya, nama, prosedur, instrumen, gas
Bagaimana dengan perban? Jarum dihitung harus lengkap. Kalau tidak lengkap berarti dikhawatirkan tertinggalkah atau apa ya. Yang ketiga, spesimen telah diberi label identitas. Apa ada masalah peralatan yang harus ditangani? Nah, yang kedua, dokter kepada perawat dan anestesi yang harus diperhatikan adalah proses recovery-nya pasien. Di sini prosesnya proses sign out. Nah, ini kejadian di luar negeri. Donald Crunch umurnya 49 tahun, operasi tumor abdomen. Di bulan Juni tahun 2000, bukan kejadian yang pertama terjadi di klinik itu. Sudah 4 kasus yang sama pernah terjadi. Ya. Nah, sasaran yang kelima yaitu mengenai pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kalau dulu INOS ya, infeksi nosokomial. Nah, kalau dalam CARS ada di sasaran kelimanya pengurangan resiko infeksi, rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi resiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Apa itu? Seperti bagaimana mencuci tangannya tenaga kesehatan, apakah sebelum sesudah kemudian semua dilakukan dengan benar, langkah-langkahnya sudah benar atau belum ya, mau mencuci tangannya sudah tepat atau belum. Nah, ini adalah standar WHO ya, dari 7 akhirnya ke sekarang sudah 6 langkah cuci tangan. Nah, selanjutnya, dapatkah seseorang petugas rumah sakit yang tidak mencuci tangan sebelum memegang pasien membunuh pasien? Ya, jawabannya bisa. Nih, contoh kasus ya. Masih lagi-lagi di luar negeri terpapar. Ya, ini dia luka operasi terinfeksi MRSA. Wah, bahaya ya. Nih, setiap staf klinis harus mencuci tangan sesuai standar WHO dan menerapkan 5 moment for hand hygiene atau 5 momen cuci tangan. Nah, saya gampang sekali mengingatnya untuk 6 langkah cuci tangan ini. Tepung selaci put-put ya. Gimana? Seperti apa? Telapak tangan, telapak tangan, punggung tangan, pung. Jadi tepung, telapak tangan dan punggung tangan. Selaci, sela-sela jari, kemudian punggung jari gerakan mengunci. Ya. Selanjutnya puput. Sekeliling ibu jari putar-putar, kuku dan ujung jari putar-putar ya. Ya. Nah, lamanya mencuci tangan kalau menggunakan hand rub itu 20 sampai 30 detik. Kalau hand wash itu 40 sampai 60 detik. Ini standarnya cuci tangan. Dan ini momennya cuci tangan. Sebelum kontak dengan pasien, sesudah ini ya, sebelum melakukan tindakan yang sifatnya antiseptik. Yang ketiga, sesudah pembersihan cairan tubuh. Yang keempat, sesudah pas kontak dengan pasien dan sesudah ini membersihkan ya. Permukaan yang biasa terkontaminasi MRSA, ini dia semua beresiko kena kontak atau kontaminasi dari MRSA. Jadi harus lebih waspada lagi.
maka cuci tangan dan penggunaan sarung tangan harus dilakukan. Penggunaan sarung tangan tidak menggantikan cuci tangan. Artinya kalau malas cuci tangan udah pakai handscoon saja. Tidak, itu tidak tepat. Cuci tangan harus dilakukan pada saat yang tepat tanpa harus ada indikasi untuk pemakaian sarung tangan. Kemudian lepaskan sarung tangan untuk cuci tangan ketika indikasi terjadi saat mengenakan sarung tangan. Buang sarung tangan setelah setiap selesai tugas dan cuci tangan karena sarung tangan dapat membawa kuman. Yang kelima, pemakaian sarung tangan hanya bila diindikasikan menurut standar dan precaution kontak. Jika tidak, Anda menjadi beresiko tertular kuman juga dari pasien. Nah, ini pemakaian sarung tangan steril, prosedur bedah, pemeriksaan vagina, prosedur radiologi invasif, melakukan akses vaskular dan prosedur, menyiapkan atau mencampur total parenteral nutrition, dan menyiapkan ataupun mencampur obat-obat kemoterapi. Nah, ini pemakaian sarung tangan dalam pemeriksaan dalam situasi klinik seperti menyentuh cairan darah, cairan tubuh, sekresi, dan lain-lain ya. Direct patient exposure seperti kontak dengan darah, kontak dengan selaput lendir, ya. Kemudian suction, banyak ya, melepas infus juga termasuk. Dan indirect patient exposure yaitu mengosongkan pot tumpahan, menangani dan mencuci penanganan limbah, membersihkan tumpahan cairan tubuh, dan lain-lain. Pemakaian sarung tangan tidak diindikasikan, tidak ada potensi terpapar darah atau cairan tubuh ataupun lingkungan yang terkontaminasi. Yang kedua, tidak kontak langsung dengan pasien, ya. Seperti hanya menggunakan telepon, misalnya menulis rekam medis, dan lain-lain. Nah, terakhir sasaran keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. Ini berat sekali ya, pasien terkadang apalagi pasien anak kalau tidak dijaga sama orang tuanya risiko jatuh luar biasa. Maksud dan tujuan SKP 6 ini adalah jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera pasien rawat inap. Nah, rumah sakit perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Ketika dievaluasi, dicek riwayat jatuh bagaimana, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol bagaimana, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Ini asesmen dari risiko jatuh ya. Ada menggunakan skala Morse, ada Hendrich dan John Hopkins. Ya. Dan sering sekali digunakan adalah skala Morse. Ini skala untuk pediatrik ya, pasien pediatrik. Ini pasien jatuhnya harus diantisipasi. Ya, ini panduan-panduannya ya. Kalau rendah atau risikonya rendah atau tidak beresiko kurang dari 45 jika dihitung. Dan risiko tinggi lebih dari 45. Maka harus punya strategi untuk bagaimana proteksi agar tidak jatuh, strategi pencegahan dari jatuh. Apakah pasang pagar, kemudian lingkungan yang berbahaya, porselen yang pecah-pecah, dan lain sebagainya.
Ini contoh asesmen resiko jatuh Morse-Fall Scale. Ya, riwayat jatuh bagaimana, ada atau tidak, kemudian diagnosis sekunder ada atau tidak, alat bantu dipakai atau tidak, terpasang infus tidak, gaya berjalannya bagaimana, kemudian status mentalnya juga seperti apa. Nah, itu ada di dalam skala Morse-Wall Scale atau skala Morse. Ini skala Humpty Dumpty, ini lebih cenderung digunakan pada pasien anak-anak ya, bayi dan anak-anak. Nih ya, ada cara penilaiannya. Ini Edmondson Psychiatric Fall Risk Assessment ya, Edmondson ini dari Edmondson ya, risiko jatuh. Ini juga masih sambungannya. Ini pengobatannya. Dan contoh langkah pencegahan pasien risiko jatuh sedang. Anjurkan pasien meminta bantuan, kemudian anjurkan pasien untuk memakai alas kaki anti-slip. Ya. Sediakan kursi roda yang terkunci di samping tempat tidur dan pastikan bahwa jalur ke kamar mandi atau ke kamar kecil bebas dari hambatan dan lampunya tentu lebih terang. Pastikan lorong bebas hambatan, tidak ada kursi-kursi ataupun tidak ada tas-tas lainnya ya. Yang keenam, tempatkan alat bantu seperti walker atau tongkat dalam jangkauan pasien. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan untuk kondisi berpotensi tidak aman dan segera laporkan untuk perbaikan. Seperti contohnya porselen yang pecah, kemudian rodanya kursi roda yang sudah bocor dan lain-lain. Ini contoh langkah pencegahan pasien risiko jatuh, pasang bedside rail ya, evaluasi kursi dan tinggi tempat tidur, pasang bedside rail, evaluasi kursi dan tinggi tempat tidur itu, pertimbangkan efek puncak obat, jangan biarkan pasien risiko jatuh tanpa pengawasan, pastikan pasien yang diangkut dengan berangkat tempat tidur, posisi bedside rail dalam keadaan terpasang, informasikan dan mendidik pasien serta keluarga mengenai rencana perawatan untuk mencegah jatuh serta kolaborasi dengan pasien ataupun keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Nah, akhirnya ketika menyimpulkan dari 6 sasaran keselamatan pasien ini, yang pertama ada sasaran PKRS adalah identifikasi pasien rumah sakit. Yang kedua, komunikasi efektif menggunakan komunikasi SBAR. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat high alert. Yang keempat, mencegah salah orang, salah tempat, salah prosedur ketika akan dilakukan operasi. Yang kelima, mencegah infeksi. Dan yang keenam, mencegah pasien jatuh. Maka mulai dengan melaporkan tentang KTD atau KNC sesuai kebijakan rumah sakit masing-masing, dan petugas di semua lini harus disamakan dulu persepsinya agar memberikan kontribusi yang optimal dan proses membangun budaya keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik. Kemudian kepemimpinan ataupun leadership perlu ada goal atau capaian yang jelas dengan program keselamatan pasien ini. Nah, maka pasien seperti bayi tidur di tangan kita akan lebih nyaman ketika manajemen keselamatan pasien ini benar-benar dilakukan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu serta teman sejawat seluruhnya sudah menonton video saya, video pembelajaran mengenai keselamatan pasien yang nantinya mudah-mudahan bisa selalu dibawa dalam proses pelayanan kepada pasien. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.